Tuhan benar, Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Di tempat ini kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa. Itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapak, kami doa Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, Tuhan yang ajar, didik, bentuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kata kalimat itu Tuhan akan menjadi rema dalam setiap kami. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan tubuhku si balik kaki salam Tuhan. Jika ada dosa tanpa ampun, kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan, bahkan hamba gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melayakan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Terus biarkan hamba-Mu tetap memiliki kerendahan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan, umat-Mu diberkati sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, hari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Senyum yang totalitas, jangan kayak orang banyak utang. Haleluya. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa saudara. Ini baru orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di saat orang lain long weekend, sibuk liburan, saudara tetap setia cari Tuhan. Amin. Artinya apa? Saudara pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Kita buka Alkitab kita saudara. Dalam kitab Yohanes 20. Kita akan baca pergantian, saya 24, saudara 25. Kita gantian ayat yang ke-29 kita akan baca sama-sama. Yohanes 20, 24 sampai 29. Yang sudah di sana boleh bilang sekali lagi, aku diberkati Tuhan. Ayat 24 demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, ini artinya kembar saudara, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25 silakan. Ayat yang ke-26 dikatakan apa? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27 iya.
Ayat 28 dikatakan apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29 sama-sama, 3. Iya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Percaya. Saudara, kalau based on Alkitab, saudara, setelah kebangkitan Tuhan, hari-hari saudara, kalau kita mau kembali kepada kisah Alkitab, adalah momen-momen di mana Tuhan sementara menampakkan diri kepada banyak orang. Dan salah satu yang menarik, saudara, yang Tuhan taruh di hati saya adalah bicara tentang ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya, yaitu bicara tentang Thomas. Kenapa ini menarik? Karena Thomas adalah gambaran orang Kristen hari-hari ini, saudara. Maksudnya apa? Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, sama seperti Thomas, ya dia Kristen, tapi ketika menghadapi masalah tantangan, dia memiliki yang namanya keraguan. Ketika menghadapi yang namanya persoalan, dia ngalamin yang namanya keraguan. Ketika ngalamin yang namanya sakit penyakit, dia ngalamin yang namanya keraguan. Saya mau bilang, saudara, keraguan kalau dibiarkan bisa berbahaya, saudara. Sekali lagi, keraguan mungkin satu hal yang sangat manusiawi, tapi kalau dibiarkan ini sangat berbahaya. Sama-sama bilang sama saya, keraguan. Sama-sama bilang sama saya, yang dibiarkan. Sama-sama bilang sama saya, itu berbahaya. Kenapa? Sekali lagi, karena sekali lagi saudara, keraguan bisa menghalangi yang namanya berkat, pemulihan, mujizat dalam kehidupan setiap kita. Tapi keraguan ini berbeda dengan tidak mau percaya. Kalau saudara ingat, ketika bicara tentang Tuhan Yesus pulang kampung, saudara, ke Nazaret, ada banyak orang tidak terima mujizat Tuhan. Tapi mereka bukan ragu, tapi mereka lebih kepada karena pengetahuan atau pemahamannya berbeda, pemahamannya salah, pemahaman yang salah, akhirnya apa, saudara? Membuat mereka menolak untuk percaya. Mana tim multimedia ini? Haleluya. Memang kalau sesi-sesi ini, saudara, multimedia kadang-kadang saudara lagi dalam proses makan malam dulu. Haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari BPK. Ayo, fokus. Saya mau bilang, saudara, pada saat itu karena mereka dari pemahaman yang akhirnya, saudara, yang salah membuat mereka menolak untuk percaya. Akhirnya mereka tidak beriman. Tapi Thomas berbeda, dia bukan menolak untuk percaya, dia dalam keraguan. Apa bedanya? Kalau keraguan saya analogikan sebagai lingkaran, saudara. Keraguan itu artinya dalam hati dan pikiran itu ada memang sisi tidak percayanya, tapi juga ada sisi percayanya, saudara. Makanya tidak dibiarkan supaya apa? Yang percaya tadi presentasinya bertambah terus sehingga menjadi dominan, saudara. Nah, kalau dibiarkan akhirnya tidak percayanya yang dominan, dan akhirnya sekali lagi, saudara, membuat orang tidak beriman. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, keraguan sebenarnya kalau kita urus dengan baik, ini merupakan satu kesempatan iman kita ngalamin pertumbuhan. Sama-sama kita lihat, saudara, satu kalimat dari John Wesley, dia bilang begini, saudara. John Wesley bilang begini, saudara, bahwa keraguan adalah kesempatan bagi iman untuk bernapas, untuk bertanya, mencari, dan akhirnya apa? Menemukan. Sama-sama bilang sama saya, keraguan. Sama-sama bilang sama saya, kesempatan bagi iman. Sama-sama bilang sama saya, untuk ngalamin pertumbuhan. Amin. Ini sejalan dengan Martin Luther, saudara. Dia bilang begini, saudara, keraguan bukanlah lawan iman, tetapi kesempatan bagi iman untuk ngalamin yang namanya pertumbuhan. Sejalan dengan apa yang kita bahas tadi, saudara. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita akan membahas satu tema hot, belajar dari kisah Thomas, bicara tentang keraguan yang berubah menjadi iman. Sama-sama bilang sama saya, keraguan. Sama-sama bilang sama saya, yang berubah menjadi iman. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, tidak ada lagi keraguan. Yang ada adalah iman, sehingga berkat pemulihan mujizat yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kisah Thomas? Yang pertama, ritualitas tidak menjamin spiritualitas. Sama-sama bilang sama saya, ritualitas. Sama-sama bilang sama saya, tidak menjamin spiritualitas. Kita buka Matius 10, kita baca ayat 1, nanti loncat ayat yang ketiga. Matius pasal yang ke-10, kita buka ayat yang pertama, nanti kita loncat ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, Yesus dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Dan segala apa? Tahan sampai di sana. Jadi pada saat itu, saudara, ini kisah di mana Tuhan Yesus akhirnya memilih 12 murid. Apakah murid Tuhan Yesus hanya 12 saja? Tidak. Ada 12 murid, ada
70 murid, ada 120 murid. Tetapi 12 ini adalah murid-murid khusus, saudara. Orang-orang yang ada di inner circle Tuhan Yesus, yang ada sangat dekat dengan pelayanan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat ayat yang ketiga, Thomas ada di sana. Tuhan pilih Thomas untuk menjadi bagian dalam pelayanannya. Artinya apa? Lebih dari 3 tahun Thomas melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Thomas dengar firman hampir setiap hari. Thomas berdoa hampir setiap hari. Thomas melayani hampir setiap hari. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, itu gambaran orang Kristen hari-hari ini saudara, yang rajin gereja, yang rajin doa, rajin ibadah. Tapi sekali lagi kita bisa melihat ternyata semua itu tidak menjamin Thomas ngalamin pertumbuhan spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Secara definisi itu bicara tentang apa saudara? Keterhubungan. Sama-sama bilang sama saya keterhubungan. Sama-sama bilang sama saya hubungan. Hubungan dengan Tuhan itu saudara harusnya didapatkan dari ritualitas. Ketika ritualitas dilakukan, harusnya tujuannya kita ngalamin yang namanya apa saudara? Spiritualitas yang bertumbuh, hubungan dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kalau kita lihat urutannya saudara, supaya terjadi yang namanya iman dan kepenuhan. Kepenuhan akan Tuhan, ini suasana sorga. Dan saya mau bilang saudara, kalau ritualitas tidak ngalamin spiritualitas atau ngalamin Tuhan dalam kehidupan setiap kita, dalam ritualitas itu saudara, maka akhirnya hanya jadi rutinitas, ujung-ujungnya kehampaan. Ada orang akhirnya saudara jadi malas doa, jadi malas nyembah, jadi malas nyanyi, jadi malas untuk datang ke gereja. Yang rasa gue bosen. Kenapa? Karena hanya sampai pada rutinitas semata. Makanya saya mau bilang saudara, saudara datang ke gereja, pastikan jangan cuma datang, tapi pastikan kita harus ngalamin Tuhan. Katakan amin. Mohon maaf ya, ibadahmu tanpa ngalamin Tuhan bisa sia-sia. Saudara boleh datang ke gereja dari pagi sampai malam, tapi kalau saudara nggak ngalamin Tuhan, ibadahmu bisa sia-sia. Saudara boleh doa, saudara boleh nyanyi sama Tuhan, tapi kalau nggak ngalamin Tuhan, ibadahmu bisa sia-sia. Shalom. Pak, lagi liburan jangan yang keras-keras dong Pak. Gak bisa. Ini yang Tuhan taruh, amin. Jangan sampai kau jadi orang Kristen yang ke gereja hanya jadi rutinitas semata, gak ngalamin Tuhan di sana, buang-buang waktu. Shalom. Ada banyak orang Kristen nyanyi, wow nyanyinya luar biasa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, tapi pikirannya, makan apa habis ini? Dari ketawanya banyak pelakunya di sini. Ada banyak orang nyanyi, ku pandang wajahmu, tapi matanya mandang, coba lihat opung sana, ya ampun alisnya beda kiri kanan. Ada orang-orang Kristen berdoa sih berdoa, bahkan doanya mantap banget. Oh Tuhan, kasih kebaikanmu laksana embun pagi di kala fajar. Ufuk timur dia bertumbuh dan akhirnya bagaikan deru ombak. Hus, hus, hus. Sampai malaikat aja kiu kiu. Tapi cuman sampai di mulut saja, dia nggak ngalamin Tuhan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, itu bisa jadi sia-sia. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita ngalamin yang namanya pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Dengan apa kita ngalamin yang namanya pertumbuhan iman? Pastikan kita ngalamin Tuhan dalam setiap ibadah kita. Karena ketika kita ngalamin Tuhan dalam setiap ibadah kita saudara, kita terhubung dengan Tuhan. Iman kita bertumbuh, berkat pemulihan mujizat pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan cuma jadi rutinitas. Kita harus ngalamin Tuhan. Di sana ada pertumbuhan iman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa pelajaran berharga? Makanya sekali lagi sebelum kita pindah saudara, satu quotes yang sangat memberkati saya. Dia bilang begini saudara, ada banyak orang bicara tentang Tuhan tapi nggak pernah bicara dengan Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang bicara tentang Tuhan tapi nggak pernah bicara sama Tuhan. Pernah lihat orang Kristen model begini? Kemana-mana bicara, shalom, haleluya,
Tuh di Tambun banyak katanya, bukan saya ngomong, ibu ini yang ngomong. Tandai mukanya. Saya mau bilang saudaranya kan, ada banyak orang Kristen zaman sekarang gue kalau ngomong rohani banget. Shalom, haleluya, praise the Lord. Matius 3 ayat 1. Yohanes 1 ayat 2. Tapi mau doa saja nggak pernah sama Tuhan. Sekali lagi pastikan dalam setiap peribadatan kita ngalamin Tuhan. Di sana ada pertumbuhan iman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa pelajaran berharga dari kisah Thomas? Yang kedua, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya, untuk beriman. Ayat 25, sama-sama kita baca. Yuk, ayat yang ke-25 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, maka kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam, sekali-kali aku apa? Saya mau bilang saudara, Thomas lagi nantang Tuhan saudara. Tetapi dalam makna positif. Kita lihat ayat yang selanjutnya saudara. Ayat yang ke-27 dan 28. Dikatakan apa? 3, ya. Kemudian taruhlah jarimu di sini dan ulurkanlah tanganmu dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Ayat 28 dikatakan apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan untuk percaya. Bahkan sekalipun kita menantang Tuhan dalam makna positif. Kok gitu Pak Pendeta? Saya mau kasih gambaran buat saudara. Menantang Tuhan di sini saudara, kenapa maknanya positif? Karena tujuannya adalah untuk kepercayaan penuh atau iman. Bukan mencobai Tuhan. Berbeda dengan orang yang mencobai Tuhan. Tetapi dalam hal ini saudara, kenapa Thomas dia seperti menantang Tuhan? Karena sekali lagi dalam hati dan pikirannya ada sisi tidak percaya, ada sisi percaya. Dan dia mau supaya ada pembuktian, supaya sisi tidak percayanya ini saudara bisa hilang full dengan apa saudara? Sisi percaya sepenuhnya sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Thomas, sekalipun saudara dan saya menantang dalam tanda kutip dalam makna positif, saya mau bilang saudara, Tuhan sanggup sediakan segalanya supaya kita percaya sama Tuhan. Kalau saya sederhanakan bahasanya saudara, opung-opung Tambun bilang begini saudara, lu jual gue beli. Ya, maksudnya apa? Kalau saudara tantang Tuhan, Tuhan akan masuk ke sana untuk menjawab segala keraguanmu saudara. Satu kesaksian saya, awal mula saya pelayanan tahun 2008, ada momen di mana saya ragu untuk lanjutkan pelayanan saya saudara. Terlepas dari karena saya kaget dalam dunia pelayanan saudara, ada satu kondisi pada saat itu saudara, saya ragu Tuhan, saya bilang Tuhan, aku mau lanjut atau tidak ini Tuhan? Saya tanya sama Tuhan dalam keraguan. Akhirnya singkat cerita, saya awal mula pelayanan jadi usher di LTC Glodok pertama kali. Pada masa itu, sekarang udah pindah di sampingnya saudara. Jadi pada saat itu saudara saya ragu, Tuhan aku mau lanjut atau tidak nih Tuhan? Dalam keraguan itu saya memutuskan untuk istirahat pelayanan. Akhirnya satu ketika hari Minggu saya tetap ingin ibadah dalam keraguan. Saya cari gereja bukan Tiberia saudara. Saya cari satu gereja kecil di Atrium Senen. Ibadahnya itu jam 6 sore. Saya ibadah di situ. Jujur pada saat itu saudara, pada saat ibadah hati saya nggak tenang. Memang nyanyi-nyanyi, tapi sama seperti poin yang pertama, pikiran saya nggak di pujian saya, nggak dalam penyembahan saya. Memang dengerin khotbah, tapi pikiran saya, Tuhan, aku dalam keraguan Tuhan. Tolong Tuhan kasih tanda Tuhan, kasih tanda. Saya lihat pendeta, tapi pikiran saya kemana-mana. Persis jemaat-jemaat zaman sekarang. Wajahnya ke pendeta, pikirannya kemana-mana. Wah, belum gajian lagi. Bahkan kadang-kadang ada jemaat lihat pendeta, ngangguk-ngangguk lagi. Dalam hati, ngantuk nih. Dari ketawanya banyak pelakunya di sini. Jujur saudara, kenapa? Karena saat itu saya lagi dalam keraguan yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kasih tanda Tuhan, kasih tanda Tuhan. Singkat cerita, sudah mau doa tutup saudara. Lagi berdiri semua jemaat. Saya bilang sama Tuhan, kasih tanda Tuhan, bicara sama aku Tuhan, bicara sama aku sekarang Tuhan. Tiba-tiba pendeta yang di mimbar bilang begini, Tuhan bicara sama saya, ada seorang anak muda laki-laki di tempat ini sedang dalam keraguan dalam hidupnya. Tuhan Yesus. Saya shock luar biasa saudara. Maksud saya begini, Tuhan kenapa pendeta itu ikutan Tuhan? Maksudnya begini, kan
Saya lagi doa minta Tuhan yang bicara. Kenapa pendeta itu yang bicara? Tiba-tiba pendeta itu bilang begini, "Iya, anak muda dimanapun kau berada, Tuhan bilang sama saya harus bicara dan mendoakan kamu. Silakan maju ke depan." Dalam hati saya, Tuhan, ini urusan kita, jangan bawa-bawa pendeta itu Tuhan. Yang kedua, saya kan orangnya pemalu ya. Iya. Dulu tuh saya pemalu. Ya sekarang memang udah nggak tahu malu, tapi dulu tuh saya ketemu orang aja. Iya, saya tuh introvert banget. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan, malu Tuhan. Pendeta itu ngomong lagi, silakan mulai maju ke depan. Jemaat cuma 30 orang nih, maju ke depan. Tuhan bicara sama saya, maju ke depan. Saya akan bicara dan berdoa buat kamu anak muda. Sampai 3 kali. Dan saya mau bilang, sampai terakhir selesai ibadah, saya nggak maju-maju, saudara. Ya. Saya ngerti, mungkin pendeta itu kena mental, saudara. Dia sampai mungkin jadi ragu, ini suara Tuhan atau bukan? Kok nggak maju-maju? Mohon maaf buat Pak Pendeta, yang waktu itu mungkin dia merasa, jam 6 di Atrium Senen, Pak. Surat terbuka untuk Pak Pendeta itu. Mohon maaf Pak, sayalah laki-laki itu Pak. Tapi saya mau bilang saudara ya, kalau soal urusan iman, Tuhan mungkin bisa ngomong, lu jual gue beli saudara. Iya, kenapa? Karena Tuhan mau kita ngalamin pertumbuhan iman saudara. Dan saya mau bilang ya, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Apalagi saudara yang udah di gereja ini, gereja yang diperintahkan Tuhan mengembalikan kuasa di akhir zaman. Tuhan keperintahkan gembala sidang kita supaya apa saudara? Di gereja ini ada banyak mujizat terjadi. Kalau saudara anak Tuhan, jemaat Tiberias terus masih nggak percaya, nggak punya iman, keterlaluan. Bahasa Bang Roma, terlalu. Iya kan? Di gereja ini saudara, mujizat begitu banyak terjadi, kita bisa lihat setiap hari saudara. Bahkan dalam pelayanan saya, Tuhan izinkan ada banyak orang terima mujizat Tuhan saudara. Tadi pagi-pagi oleh karena kemurahan Tuhan saudara, saya nyampe ke cabang Alam Sutra, seorang ibu datang bawa roti. Itu mujizat. Jangan suuzon dulu. Ibu itu bawa roti, kenapa? Karena dia bilang begini, Pak Pendeta ingat saya, minggu lalu Pak Pendeta doakan saya, ginjal saya yang ngalamin penyubatan sudah sembuh tanpa operasi. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Tugas kita percaya, tugas kita beriman, berkat pemulihan mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan segalanya. Bilang sama yang ngomong percaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, imam musik boleh siap-siap. Apa pelajaran berharga dari kisah Thomas yang ketiga? Iman yang benar adalah iman yang sekalipun tidak melihat namun tetap percaya. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak melihat. Sama-sama bilang sama saya, tetap percaya. Amin. Kita lihat ayat 29 saudara, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-29. 3, iya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau berbahagialah mereka yang, namun sekali lagi berbahagialah mereka yang, namun seperti yang kita bilang tadi saudara, ada saat dimana Tuhan memang izinkan proses iman berbeda bagi beberapa orang. Ada orang gini saudara, dia mau lihat dulu baru dia percaya. Saya mau bilang, pada awalnya itu sebenarnya bukan iman. Itu namanya pembuktian saudara. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan, dia buktikan dulu baru imannya bertumbuh saudara. Dan ternyata itu nggak salah. Maksudnya begini, ada orang-orang yang memang imannya bertumbuh dari dia lihat mujizat dulu, dia lihat pertolongan Tuhan dulu. Saat itu akhirnya imannya bertumbuh menjadi iman yang besar. Tapi sekali lagi saudara, itu proses. Ada orang-orang yang Tuhan mau, Tuhan melihat, Tuhan bilang apa? Berbahagialah. Bahasa aslinya
makarios, diberkatilah atau beruntung buat mereka yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Nanti kita akan masuk lebih dalam saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara ada di posisi di mana saudara lihat dan saudara percaya, imanmu tumbuh dari sana, sangat it's okay, sangat nggak apa-apa. Yang penting iman mengalami pertumbuhan. Teman saya, orang tuanya bukan Kristen. Orang tuanya bukan Kristen. Dalam proses perjalanan kehidupan mereka, si teman saya ini saudara, mamanya kena kondisi di mana tulang tumbuh di ruas tulang belakangnya saudara. Jadi pada saat itu dia ngerasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Ternyata di tulang belakangnya itu saudara ada tulang yang tumbuh. Dibawa ke rumah sakit di Singapura, difoto, dokter lihat dan dokter bilang ini kejadian langka dan tidak ada jalan lain karena ini tulang tumbuh dan nusuk ke ke tulang belakang ini saudara, harus dipotong, dioperasi, dipotong saudara. Nggak ada jalan lain. Tapi karena ini kasus langka dan di tempat yang sensitif, kalau sampai gagal, maka ibu ini setengah leher ke bawah bisa lumpuh. Akhirnya singkat cerita saudara, karena risiko yang terlalu mengerikan, orang tua teman saya ini saudara akhirnya memutuskan untuk nggak usah lah, nggak apa-apa deh. Terlalu besar risikonya, nggak apa-apa deh. Mama tahan aja. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, rasa sakit itu dia tahan-tahan terus saudara. Tapi namanya tulang, sekali lagi konteksnya ini tulang tumbuh. Makin hari makin besar. Akhirnya ditahan bertahun-tahun sampai belasan tahun. Tulang ini makin menekan dan akhirnya apa? Makin membuat sulit untuk bergerak. Dan akhirnya endingnya mau gerak susah minta ampun saudara. Sangat menderita. Singkat cerita, teman mamanya teman saya ini saudara, dia dengar bahwa temannya lagi sakit. Dia seorang anak Tuhan, seorang ibu yang melayani Tuhan. Jadi dia datang ke rumah si teman saya ini untuk melayani mamanya. Tiap hari dia datang, dia doakan. Tiap hari dia kasih tahu firman. Tiap hari dia kasih tahu bahwa ada Yesus namanya yang punya kuasa yang luar biasa, Jehovah Rafa, yang sanggup memberikan mujizat. Singkat cerita, perlahan mamanya teman saya mulai percaya Yesus, mulai beriman sama Tuhan, dan perlahan tapi pasti dia mulai merasakan pemulihan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya makin hari saudara, dia mulai bisa beraktivitas dengan baik. Singkat cerita, karena dia sudah lihat mujizat Tuhan, dia bilang sama mamanya, lu harus percaya. Dia bilang sama suaminya, si mamanya ini bilang sama suaminya, lu harus percaya Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang sanggup lakukan mujizat. Terus papanya karena hatinya keras, biasa kan bapak-bapak hati keras, betul ya? Betul ibu-ibu? Betul ya? Bukan bapak-bapak di sini, bapak-bapak Tambun. Suaminya bilang begini, kalau memang Yesus lu itu bisa menyembuhkan lu, gue percaya Yesus deh, gue jadi Kristen. Akhirnya berangkat ke Singapura, ketemu dengan dokter yang sama yang 20 tahun lalu periksa saudara, dan di ronsen. Singkat cerita masuk ke ruangan itu, mereka satu keluarga 3 orang. Dokternya kaget, dokter tanya, dioperasi ya? Enggak. Terus diapain? Ketika ditunjukin foto before afternya, tulang yang tumbuh tadi sudah hilang tanpa pisau operasi. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang menarik, kesaksian teman saya, dokternya tanya gini sama mereka, kalian Kristen ya? Mereka bilang, kenapa dok? Dokter Kristen ya? Enggak, saya enggak Kristen. Tapi biasanya dari pengalaman saya dan teman-teman saya, yang aneh-aneh begini, ya kan di luar ilmu dokter ya, yang aneh-aneh begini biasanya Kristen, katanya saudara. Papanya dengar itu langsung nangis. Mulai saat itu percaya Yesus, bahkan anaknya melayani Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya bilang saudara, ada orang-orang yang saat-saat dimana Tuhan bisa izinkan dia lihat dulu baru dia percaya. Tapi sekali lagi, kata Alkitab, berbahagialah
Orang yang tidak melihat namun. Saya ketika merenungkan ini, saya tanya Tuhan, Tuhan, apa bedanya Tuhan? Dan tadi pagi Tuhan kasih hikmat saya begini saudara. Bedanya di kualitas iman. Orang yang dari sebelum melihat saja sudah percaya, apalagi ketika dia lihat, itu iman percayanya pasti luar biasa. Pak Pendeta, terus gimana dong orang-orang yang tadinya based on lihat dulu baru percaya? Tuhan bisa izinkan proses kehidupan di mana kita ada di satu titik di mana kita kembali tidak melihat mujizat, pemulihan, berkat, atau apapun yang kita doakan, untuk melatih iman percaya kita menjadi iman yang mampu tumbuh sekalipun tidak melihat. Makanya kalau saudara hari ini belum lihat mujizat, saudara hari ini yang belum lihat pemulihan, please tetap percaya, karena dia Tuhan yang tetap bekerja sekalipun tidak terlihat. Saya suka satu kalimat saudara dari seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang begini saudara, iman yang sejati adalah ketika kau tetap percaya meskipun tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bukan saat Tuhan tidak lakukan mujizat, bukan saat Tuhan belum jawab doa, bahkan saat Tuhan tidak dirasakan kehadirannya dan kita tetap percaya, itu baru iman yang sejati. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi bukan berarti kalau kau lihat tidak ada apa-apa di depanmu, tidak ada pemulihan di depanmu, tidak ada jawaban doa di depanmu, bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Dia tetap Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi dia lagi izinkan itu supaya iman kita bertumbuh. Karena saya mau bilang saudara, berkat, pemulihan, mujizat bukan tujuan akhir Tuhan. Terlalu mudah Tuhan jawab doamu. Terlalu mudah Tuhan kasih mujizat dalam hidupmu. Terlalu mudah Tuhan sembuhkan penyakitmu yang paling parah sekalipun. Terlalu mudah Tuhan pulihkan ekonomimu. Terlalu mudah Tuhan pulihkan rumah tanggamu. Terlalu mudah Tuhan jawab perkara yang ajaib yang kau rindukan dalam hidupmu. Tapi itu bukan tujuan akhir Tuhan. Tujuan akhir Tuhan adalah iman yang bertumbuh, iman yang kuat. Karena imanlah yang akan membuat kita layak pesta di sorga. Makanya Tuhan izinkan keadaan seperti itu. Sekalipun tidak melihat, tetap percaya. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja, menyediakan segalanya bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sekalipun tidak melihat. Bilang sama yang ngomong, tetap percaya. Dia Tuhan yang tetap bekerja, menyatakan segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Seringkali ketiadaan Tuhan izinkan agar iman kita ngalamin pertumbuhan. Oleh sebab itu pastikan semakin kau tidak melihat apapun, semakin kau harus menguatkan imanmu. Semakin kau tidak melihat jalan keluar, semakin kau tidak melihat berkat, semakin kau tidak melihat mujizat, semakin kau harus menguatkan iman percayamu kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan iman yang semakin hari serupa segambar seperti Kristus. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Di akhir zaman Tuhan ajarkan kami di gereja Tiberias, dari gereja martir melalui gembala martir, bahwa di akhir zaman manusia harus suci perkataannya, kudus dalam perbuatan, kudus dalam segala apapun yang dia lakukan. Maka hari ini kami percaya Tuhan Yesus, kami tahu bahwa siapa saja yang hadir di tempat ini, kami dipersiapkan untuk menjadi warga sorga. Maka kami percaya hari ini ketika kami menjadi warga sorga, apa saja doa kami Tuhan Yesus pasti kabul dengarkan. Maka kami percaya hari ini oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersuka cita, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Dengan penuh sukacita sekali lagi saudara, ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin. Diberkati Tuhan, bersuka cita, amin. Kita percaya siapa saja yang hadir di tempat ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan, katakan amin. Amin ya, spesial. Kenapa? Karena sebentar saudara pulang berbeda seperti Tuhan. Saudara datang, saudara pulang sebentar bawa mujizat dari Tuhan Yesus, katakan amin. Amin saudara ya. Saya bacakan dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Kita bisa baca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. 3, 2, 1, iya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula. Jika tidak demikian, aku akan apa? Kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak. Katakan amin saudara. Saudara, kaki dian berbicara anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Katakan amin. Amin ya. Ketika saudara bertobat, saudara punya iman, nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Tapi kalau saudara jatuh dosa lagi, balik lagi ke manusia lama, nama kita bisa terhapus saudara di sorga. Tapi hari ini ketika saudara sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, nama saudara bersama keluarga dimeteraikan jadi warga sorga, amin. Maka siapa saja hari ini yang hadir, percayalah Tuhan Yesus janji satu orang bertobat, seisi rumah saudara diselamatkan, amin. Saudara pulang dari tempat ini terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat, amin. Puji Tuhan. Bersama-sama kita angkat roti yang pertama yang kita bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, tubuh roh jiwa kami disempurnakan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium, aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan, kutuk anak haram, aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku, dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga.
Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak mencuri. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan kejujuran pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas pekerjaan studi kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua bersama keluarga mulai hari ini termeterai jadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami akan punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku, jantung yang baru, sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku, ginjal yang baru, sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit TBC, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tekanan darahku normal, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah dan malaria. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak teropos tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, tidak kolesterol, tidak asam urat. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Percayalah hari ini saudara pulang bawa mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Saudara yang belum punya rumah, Tuhan berikan engkau rumah di bumi, rumah di sorga. Saudara yang nganggur belum dapat pekerjaan, Tuhan Yesus berikan pekerjaan yang berhasil. Saudara yang studi, Tuhan berikan roh juara, the best and the biggest, punya dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Bersyukurlah Tuhan Yesus hari ini ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kasih banyak Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita angkat kembali dengan iman kita ucapkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati, tidak kekurangan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku bersama keluarga akan terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, studiku, daganganku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang bawa minyak urapan, kita angkat bersama-sama minyaknya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan berkuasa muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Minyak urapan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini yang mati dibangkitkan. Dengan minyak urapan ini orang yang terlilit hutang besar, hutangnya bisa lunas. Bahkan luar biasa lagi, jenazah yang dimakamkan, sebelum dimakamkan diurapi dengan minyak urapan ini. Ketika dibongkar kembali 20 tahun kemudian, jasadnya tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tuhan Yesus yang janjikan Tiberias kuasai tidak taranya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Saudara boleh di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara percayalah hari ini saudara ada keberanian dalam Tuhan Yesus, tidak ada ketakutan. Amin. Saudara bersyukur di akhir zaman kita dikasih kunci kerajaan sorga, hidup yang suci kudus benar, maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudara jangan takut, kita punya minyak dan anggur di akhir zaman. Kita menang atas sampar, resesi, menang atas maut, katakan amin. Ya, kita percaya kita bersama keluarga dijaga malaikat Tuhan. Tuhan janji hari ini satu orang bertobat, rumah tanggamu diselamatkan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita selalu doa, mari berdoa. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap pokok doa ini. Berkati setiap mereka yang telah menulisnya. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami pun bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami telah memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus telah itu dengar firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini siapa saja yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Kami percaya siapa saja yang hadir adalah bilangan orang benar di akhir zaman. Persiapkan semua yang hadir Tuhan jadi mempelai Kristus. Kapanpun Tuhan datang, tolong Tuhan Yesus, tidak ada yang tertinggal. Maka kami bersyukur, kami berterima kasih banyak Tuhan. Berkati juga para pelayan Tuhan hari ini. Berkati atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda. Semua diberkati Tuhan. Dari koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama keluarga diberkati. Berkati juga Pak Heri, Pak Dedi, Pak Ri diberkati. Berkati sebagai worship leader, Pendeta Yoris bersama Saudara Sony, Saudara Arda diberkati Tuhan. Berkati juga para singers, para choir, pemain musik. Dimanapun saja, apapun bagian mereka, diberkati Tuhan. Berkati tim media, Bapak Boas, Bapak Edison, semua diberkati. Berkati juga rekan hamba James Satria diberkati. Berkati Ivana bersama keluarga pelayanan diberkati. Berkati keluarga orang tua hamba di Manado pun diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus berkati Ibu Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kuat melayani Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru ada atas mereka. Sayangi gereja Tiberias Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang nasionalis Pancasilais, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing, akan berpisah dari tempat ini. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berpisah atas hidup kami. Kami mau bawa pulang berkat Tuhan, berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang sejati, yang baru dari Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita diprogramkan Tuhan bersama keluarga besar kita akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.